yang pertama kita fokus dulu ketemu langsung atau kontak fisik ya. Nah, ini begini misalnya nih. Ketika ada seorang penghipnotis aliran hitam yang berusaha mengerjai atau menggarap calon korban. Ini kan tadi disebutkan pada episode sebelumnya itu menciptakan suasana misalnya dengan daya kejut, kaget, bingung, terkejut. Kemudian jadilah bingung. Betul. Nah, ketika orang dalam keadaan bingung, gitu. Pemirsa tahu-tahu ada orang yang nggak dikenal tahu-tahu menepuk pundak pemirsa. Itu ada situasi fenomena pikiran saudara itu dalam keadaan bingung. Ya. Ketika kita dalam keadaan dikagetkan, gitu, itu sudah terbuka, critical area terbuka, sehingga critical area itu non aktif. Ya. Nggak fungsi akhirnya. Tidak berfungsi, tidak menganalisa. Ketika ditepuk langsung kaget, pasti pelaku akan memasukkan sugesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan kami di acara Ngobos di Kampung Aclak. Nah, Ngobos di Kampung Aclak. Ini ada singkatannya loh Bung Sugeng. Ngobos, ngopi bareng, obrolan santai. Aclak, aliansi cendekiawan lari kampung. Nah, lari kampung ini luar biasa memang. Artinya memang banyak ide-ide, selalu punya gagasan, dan brilian. Ini yang paling penting. Maka berbahagialah Anda menjadi orang kampung. Percaya diri, walaupun jadi anak kampung. Oke. Nah, pemirsa, seperti biasanya, kita sebelum memulai pembahasan sebuah tematikal, kita ngopi dulu, ngopi dulu, ngolah pikir. Biar bisa ngolah pikir. Biar penyar. Memang nikmat ya kopi Banyuwangi asli ini. Apalagi ini pakai tadi gulanya gula aren. Wah, tambah mantep. Mantep ya. Nah, pemirsa, sebelumnya kami membahas tentang pertama kinerja orang-orang menghipnotis korban. Kemudian kedua itu jenis orang yang menjadi korban dihipnotis baik kontak maupun lewat gelombang suara. Seperti yang kami janjikan bahwa kami pada episode kali ini akan membahas soal cara menangkal, cara mengantisipasi tentang dampak hipnotis baik secara kontak fisik maupun lewat gelombang suara. Kami tetap bersama sang master Sugeng Setiawan. Nah, ini beliau ini tokoh metafisika, hipnoterapi yang kebetulan di wilayah Jawa Timur menjadi ketua ya, ketua apa namanya itu? Ketua metafisika Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Beliau juga aktif di luar itu sebagai seorang lawyer atau advokat ataupun pengacara. Nah, Bung Sugeng, kita bicara hipnotis, tentu ada sebab dan ada akibat. Di antara sebab dan akibat ada celah di tengahnya, cara mengatasi atau menangkal. Ini pertama kita membahas soal cara menangkal yang biasanya kontak fisik atau ketemu langsung. Baru berikutnya dilanjutkan dengan cara jarak jauh, virtual atau lewat gelombang suara. Begitu. Kira-kira menurut Bung Sugeng? Bentar Bung, ini ada yang ganjil nih pemirsa. Mulai tadi saya lirik-lirik ini. Kalau tesi itu identik
kakinya banyak. Oh gitu ya. Kalau Bang Hotman itu biasanya gini-gini ya. Nah, ini mulai tadi saya lirik-lirik sebelah kiri saya. Ini aneh, ini jam saya 1. Ini kenapa kok cuma 2 ini? Oh, ini masalah jam. Ini jam ini kan sekarang milenial. Oh gitu Sugeng. ya. Jadi milenial itu kita punya 2 tangan, ya tangan kiri dipakai. Oh gitu. Jam tangan kanan juga demikian jam tangan, biar nggak iri. Berarti tren baru ini ya? Tren baru, ini namanya gaya milenial. Dan jangan lupa gaya milenial itu pakai kiri-kiri gini. Oh gitu ya. Kalau Bung Hotman Paris Hutapea senangannya kan pamer apa namanya cincin ya. Kalau Tesi ake. Ya. Kalau saya cukup ya ini aja, cukup apa namanya dengan 2 jam tangan ini. Ini kan juga pemberian dari salah seorang penggemar acara Ngobos di Kampung luar biasa, gitu. luar biasa. Jangan pernah takut untuk berbeda. Ya betul. Yang penting kita beda, tidak merugikan orang lain. Betul. Kita ikuti tuntutan era milenial ya dengan cara ini. Berarti tentu kayak saya juga perlu ya jam 2 ini. Perlu nantinya harus segitu. Jadi kalau tidak mengikuti gaya milenial berarti Anda bukan ketinggalan. Nah, ketinggalan zaman dan tidak masuk kaumnya milenialisme. Itu. Oke, monggo Bung Sugeng tadi. Jadi oke, pemirsa, kita hadir lagi pada sesi berikutnya. Kita di sini ingin memberikan tips dan edukasi kepada pemirsa yang senantiasa terus mengikuti channelnya Bung Denny. Gitu. Harapan saya channelnya Bung Denny yang sifatnya edukasi, yang untuk masyarakat sangat berguna sekali. Positif. Maka jangan lupa ikuti terus channelnya Bung Denny. Ya, oke. Terkait masalah antisipasi tadi, ada fenomena yang ada di masyarakat kita, di sekeliling kita, mungkin tetangga kita, mungkin pemirsa sering lihat di YouTube, di sosmed. Banyak kejadian-kejadian di situ, pelaku-pelaku hipnotis gentayangan, Bung. Hipnotis, penghipnotis aliran hitam. Yang gentayangan yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita kenal, tapi itu ada sekeliling kita. Karena apa? Kita selalu tidak lepas dengan HP. Ingat, HP ini banyak pelaku-pelaku kejahatan. Tinggal kita sebijak mungkin menggunakan HP ini. Jadi, oke, pemirsa, kejahatan hipnotis itu ada 2. Yang pertama, Bung, itu biasa langsung kontak fisik, Bung. Kontak fisik, ya. Kontak fisik. Ketemu langsung. Biasa dilakukan di tempat keramaian. Ya. Di terminal, terus di tempat-tempat hiburan dan di jalan-jalan, Bung. Betul. Terus yang kedua sekarang yang tidak kalah ngetren dan ini sudah banyak sekali korbannya, Bung. Itu hipnotis dengan cara virtual, Bung. Lewat gelombang suara. Banyak masyarakat yang tertipu, terkecoh dengan hanya suara. Modusnya macam-macam di situ, Bung. Ada yang indikasinya undian yang sifatnya menyenangkan orang, aneh-aneh, dapat mobil kah, dapat uang ratusan juta. Ada yang modusnya keluarganya kecelakaan kah atau apa. Ini yang banyak terjadi. Oke, Bung Sugeng, begini. Jadi yang pertama kita fokus dulu ketemu langsung atau kontak fisik ya. Nah, ini begini misalnya nih. Ketika ada seorang penghipnotis aliran hitam yang berusaha mengerjai atau menggarap calon korban. Ini kan tadi disebutkan pada episode sebelumnya, itu menciptakan suasana misalnya dengan daya kejut, kaget, bingung, terkejut. Kemudian jadilah bingung. Betul. Nah, ini kan sudah terjadi nih, Betul. Ketika indikasi ini untuk mengantisipasi atau menangkal supaya nggak menjadi menjadi korban penghipnotis nakal atau yang aliran hitam ini, gimana caranya ini? Saya bicara sebuah metode dulu secara rasional. Seperti yang saya jelaskan pada episode sebelumnya,
bahwa gelombang manusia itu ada beta, alfa, theta, dan delta, Bung. Ya. Ketika orang dalam keadaan bingung, gitu, pemirsa tahu-tahu ada orang yang nggak dikenal tahu-tahu menepuk pundak pemirsa. Itu ada situasi fenomena pikiran saudara itu dalam keadaan bingung, ya kan? Ya, betul. Nah, ketika bingung itu antara alfa ke theta itu ada namanya critical area, Bung. Critical area itu yang menyaring segala semua informasi maupun perintah maupun ide yang tugasnya menganalisa, mengkritik. Sehingga kita melakukan dan tidak melakukan itu tergantung analisa kita. Kemampuannya ya. Nah, ketika kita dalam keadaan dikagetkan, gitu, itu sudah terbuka, critical area terbuka, sehingga critical area itu non aktif. Ya. Nggak fungsi akhirnya. Tidak berfungsi, tidak menganalisa. Ketika ditepuk langsung kaget, pasti pelaku akan memasukkan sugesti. Oh, Pak Denny, mohon maaf, ini jamnya bagus ya. Iya, karena analisanya sudah off, Bung, ya, sudah non aktif. Oh ya, ini ketepatan saya nggak punya jam, gimana ini saya minta. Pak Denny, saya ketepatan nggak punya uang, gimana nih? HP begitu. Jadi untuk menganalisa bahwa ini jam saya, kenal enggak kok diminta jam saya, kenal enggak HP, dompet mau diminta, itu udah agak berfungsi kritik itu. Sehingga korban baru sadar ketika semuanya sudah hilang, menyadari. Nah, intinya di situ ketika ditepuk orang bingung, ketika bingung pasti akan dimasukkan sugesti yang akan merugikan korban, Bung. Ya, untuk dikuasai ya. Untuk dikuasai. Terus cara menangkalnya gimana? Nah, cara menangkalnya, ketika pemirsa ada nih seseorang yang tanpa Anda ketahui, yang seakan-akan sok kenal, sok dekat, ketika tepuk dek, halo gimana kabarnya Pak Denny, lama gak kenal kan, kita terakhir ketemu di Blimbing Sari kah atau apa. Nah, pikiran kita kan bingung gitu. Nah, cepet seperti yang tadi saya sampaikan pada episode berikutnya, kuasai diri langsung. Kalau bisa langsung secara refleks tepuk balik, tes. Apa sih Mas tepuk-tepuk? Nah, gitu loh. Supaya apa? Critical area biar nutup lagi. Ya, biar bekerja lagi. Biar aktif lagi. Biar bisa menganalisa lagi. Tapi ketika pemirsa ditepuk langsung berpikir, terus si pelaku ini langsung sok kenal, sok dekat, tambah pikiran kita bingung, sudah kaget, bingung, sudah tambah ombo pikirannya, Pak. Tambah melebar ini critical area. Kosong akhirnya ya. Tambah kosong itu. Akhirnya dimasukkan semua sugesti-sugesti yang akan menguntungkan pelaku. Nah, ketika pemirsa mendapatkan situasi macam itu harus tepuk balik cara refleks, menguasai diri lah. Katakanlah ketika ini contoh, ketika saya tepuk, loh Bung, di mana? Langsung Bung Denny itu langsung balik langsung, gak usah berpikir panjang, langsung tepuk balik. Untuk apa? Untuk mengaktifkan lagi critical area yang ada di pikiran kita. Jadi mengembalikan kesadaran ya, supaya kesadaran. Energi critical area tadi itu kembali aktif. Ya, kembali aktif. Tapi kalau saya misalnya ada nepuk, halo Bung Denny, waduh jamnya bagus, waduh ini jam dapat hadiah gitu, supaya urung gitu loh. Berarti ini aktif toh, critical area-nya aktif. Tapi ketika pertama diawali itu pelaku membuat Bung Denny bingung, gak sempat mikir di situ, gitu kan ya, gak sempat berpikir ke situ. Critical area otomatis langsung buyar dan tidak fungsi lagi. Tidak fungsi lagi, masuklah kepentingan daripada sugesti. Dari kepentingan pelaku. Itu yang untuk cara mengatasi. Ketika ditepuk langsung balik, langsung secara refleks tepuk balik. Supaya critical area tetap aktif kembali. Supaya aktif kembali. Tidak kosong. Ketika Anda tepuk pemirsa bingung, itu sudah nggak aktif. Ketika itu nggak aktif. Gitu. Ketika ini diteruskan sampai pemirsa mendengarkan sugesti, maka critical area akan tidak aktif terus ini. Nol terus ya. Nol terus. Jadi pemirsa, maksudnya Master Sugeng Setiawan ini, ketika ada seseorang yang ingin berbuat jahat dengan cara hipnotis, ini biasanya dilakukan para penghipnotis aliran sesat biasanya ya. Betul. Begitu Anda ditepuk belut, Anda langsung ingat bahwa Anda sedang
dikerjain. Betul. Nah, langsung kembalikan apa gitu. Langsung apa Reaktif. sih? Langsung refleks. Jadi fungsi reaktif kita yang harus kita kedepankan. Supaya Anda tidak terkuasai ketika Anda bingung begini, maka sugesti itu mulai dimasukin pelan-pelan oleh si pelaku. Nah, ini penting untuk Anda. Oke, Bung Sugeng. Itu masalah kontak fisik ketemu langsung. Nah, sekarang kita cara mengatasi atau menangkal sebuah hipnotis yang dikirim melalui gelombang suara. Nah, ini biasanya ini contoh nih. Kita kan sering melihat kejadian. Misalnya, halo Bung Hamdan. Bung Hamdan terima telepon kan jarak jauh. Ngaku gimana-gimana, terpengaruhi, kemudian digiring ke tempat ATM untuk mentransfer. Nah, dia kan mengikut aja karena udah dibawa pengaruh tadi itu. Artikel hariannya sudah tidak berfungsi. Kira-kira Bung Sugeng, ketika pertama menerima telepon dari seseorang, orang-orang itu biasanya kan nggak sadar ya. Bung Sugeng pernah mengatakan baik ketemu secara langsung otak fisik maupun via telepon lewat gelombang suara, sok akrab, sok dekat. Biasanya kan begitu. Betul. Nah, agar masyarakat tidak menjadi korban hipnotis dari penghipnotis aliran hitam ini ya. Ini kan kasihan masyarakat nih. Ketika menerima telepon yang hendak dikerjain untuk dihipnotis, apa yang harus dilakukan oleh orang ini yang akan dijadikan korban agar mampu menangkal pengaruh hipnotis dari si penghipnotis sesat tadi itu. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa yang selama ini banyak terjadi di masyarakat. Prinsipnya sama seperti yang saya sampaikan pada hipnotis sesat tadi yang langsung kontak. Sebenarnya sama. Pertama, penghipnotis sesat atau pelaku kejahatan ini akan melakukan dua hal, Bung. Sama. Pertama pasti membuat kaget dulu. Oh gitu ya. Pasti itu. Yang kedua, membuat korban itu bingung. Berarti jurus-jurusnya itu dibuat si calon korban ini kaget, kemudian terkejut, baru bingung. Nah, contoh, selamat malam, ini benar Pak Denny. Oh betul, Pak, mohon maaf Pak. Nah, karena si pelaku itu sudah mempelajari biodatanya, keluarganya, ya toh. Betul anak Bapak kuliah di Jember. Oh ya betul, Pak, mohon maaf Pak, ini ketepatan anak Bapak kecelakaan. Bahasa kecelakaan itu membuat korban itu langsung shock, langsung kaget, iya toh. Nah, ketika ada bahasa semacam yang ngagetkan semacam itu, langsung matikan HP, kuasai diri, langsung matikan, des. Itu langkah preventif. Setelah dimatikan, jangan cukup di situ, cari informasi-informasi yang akurat. Contoh, mungkin anaknya Bung Denny di kuliah di Jember. Siapa sih teman akrabnya? Kalau kosnya siapa sih bu kosnya? Cari informasi-informasi itu. Gitu loh ya. Biasanya pelaku-pelaku itu ketika dimatikan akan telepon terus. Abaikan itu. Abaikan, tetap kita cari informasi. Bukan berarti kita mengabaikan, tidak, kita tetap mencari informasi. Siapa tahu memang itu informasi benar, Bung. Iya kan? Ya. Berarti untuk sebelum melayani si penelpon tadi yang sebenarnya ingin menyalurkan sebuah pengaruh hipnotisnya, untuk memastikan benar tidaknya lebih dulu ke mencari informasi yang kebenaran dari masalah itu. Nah, ketika sadar ternyata ini adalah telepon gelap yang ingin berbuat jahat, maka selain dimatikan lebih baik langsung diblokir ya. Betul. Itu solusi yang terbaik ya. Ketika pemirsa sudah mendapatkan jawaban yang pasti dari informasi yang tepat dari teman korban atau apa, langsung abaikan. Perlu, kata Bung Denny, sangat baik diblokir. Oke, Bung Sugeng, itu kan yang akan terjadi ya, ketika dia masih dalam keadaan sadar, artinya antara sadar dengan tidak, tapi artikel Arya bekerja. Seandainya nih sudah terlanjur misalnya nih menerima telepon untuk mentransfer supaya
mendatangi sebuah ATM tertentu yang terdekat untuk mentransfer sesuai dengan petunjuk si penelpon gelap tadi itu. Nah, kira-kira kalau tadi itu sebelum kejadian, sekarang ini sudah terjadi dalam perjalanan, sebelum mengklik nyampe ke ATM, ada nggak upaya untuk bisa sadar cara-cara menangkalnya, misalnya ini mumpung belum terjadi, karena ini nggak jelas kok, orang-orang tahu-tahu di nelpon nyuruh transfer. Nah, sebelum nyampe ke ATM atau depan ATM, sebelum mengklik ATM-nya, supaya dia sadar cara menangkalnya gimana, apa yang dilakukan kira-kira? Jadi pemirsa, ketika korban sudah ada niat karena pengaruh sugesti tadi sudah melanggar ke ATM, saya pastikan 90% sudah Terkuasai. sudah terkuasai. Dan itu pasti tiada ampun, gitu. Pasti akan terjadi korban, gitu. Artinya lebih baik preventif ya. Preventif tadi, gitu. Karena apa? Ketika Bapak atau Ibu sudah melangkah, itu pelaku akan terus mensugesti terus. Cepetan Pak, ini Pak, anak jenengan ini kalau tidak segera saya tolong, ini bisa dimasak orang ini karena nabrak orang di jalan ini, gitu. Atau kalau tidak ini akan mati ini segera harus saya bawa ke ruang ICU ini. Nah, semakin bingung, gitu. Pasti ketika sudah ada niat dan pelaku itu terus mensugesti, pasti akan kena korban itu. Oke, Bu Sugeng, sekarang kita sudah membahas cara menangkal. Ya, ternyata ketika sudah terkuasai, attacker area sudah tidak berfungsi. Ya, ini kan sudah kita berikan solusi kepada masyarakat. Nah, sekarang ada lagi nih, baik kontak fisik maupun jarak jauh virtual dengan mengirim gelombang suara ya. Kita tentu bisa membedakan apa saja sih yang menjadi ciri-ciri bahwa itu adalah pelaku dari penghipnotis yang ingin berbuat jahat kepada kita. Ini kan penting, ada ciri-cirinya. Biasanya ciri-ciri yang muncul atau tersampaikan kepada kita sebelum mereka tuh masuk kepada area kita ini, apa ciri-ciri yang paling biasanya menonjol itu? Oke, pemirsa, repot ya kalau kita berhadapan dengan yang bukan narasumber ini, siapa sebagai moderator ya, sebagai host ya, yang sangat kritis sekali sampai hal-hal itu dipertanyakan. Nah, tapi luar biasa, ini juga untuk kepentingan pemirsa kan gitu. Jadi ciri-ciri biasanya pertama ada informasi yang disampaikan pada korban, ada semacam shock yang mengagetkan, membingungkan, bahkan menyenangkan juga. Menyenangkan juga itu bagian untuk menonaktifkan critical area. Pak, mohon maaf Pak, Bapak sekarang dapat hadiah itu mobil gitu. Tapi ya ini perlu administrasi 100 juta nanti saya kirim. Nah, kan menyenangkan. Itu juga bagian dari menonaktifkan. Terus yang kedua gitu, biasanya pelaku-pelaku itu lebih banyak menguasai pembicaraan, mendominasi. Ya. Terus yang ketiga, biasanya ada penajaman kata di situ. Contoh, sering diulang-ulang. Segera Pak, kalau tidak ini anak Bapak ini mati, gitu. Ini saya sudah di ruang ICU. Nah, karena ini darahnya sudah mengucur deras terus. Ya. Dan bahasa-bahasa mati ruang ICU itu sering diulang-ulang gitu. Jadi bahasa-bahasa yang mengagetkan, membingungkan atau menyenangkan itu seringkali diungkap terus lewat telepon. Nah, itu ciri-cirinya. Berarti rangkaian kata-kata yang terkirim biasanya selalu hiperbol ya, dilebih-lebihkan gitu ya. Betul. Dan selalu diulang-ulang disisipi kata-kata yang menakutkan, menyenangkan, membingungkan kan gitu. Oke, jadi pemirsa ini luar biasa ya. Artinya ternyata di luar dugaan kita bahwa ciri-ciri seorang penghipnotis aliran hitam itu ternyata modus operandinya untuk bisa menguasai calon korban, banyak cara yang dilakukan. Banyak modus yang diterapkan kan begitu. Yang penting untuk meyakinkan calon korban. Yang intinya bahwa itu untuk mengenolkan atau menetralkan yang namanya critical area. Critical areanya supaya
nonaktif sehingga kosong, Betul, kan begitu. betul, Nah, betul. critical area otomatis kan habis kosong, mudah deh masuk itu, Betul. masuk ke apa namanya sugestinya, kan begitu. Betul. Oke, Bung Sugeng, apa yang terpenting bagi Bung Sugeng selaku master hipnoterapi untuk masyarakat, bahwa supaya tidak timbul korban berjatuhan yang berkelanjutan? Lebih dini kita tadi sepakat bahwa preventif. Mungkin apa yang boleh disampaikan pada pemirsa, monggo. Oke, pemirsa, mungkin dari awal ada 3 episode ya, Bung Denny. 3 episode di sini ya. kita hanya bicara omong-omong saja. Nanti coba saya praktekkan bagaimana sih kita ngambil satu sampel saja dalam keadaan bingung, gitu. Nanti kita panggil seseorang, kita dudukkan di sini biar tahu, gitu, bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang kita bahas mulai tadi itu pemirsa biar paham. Ya. Kita hanya ngambil satu item saja. Sebenarnya banyak. Ada bingung, gitu. Ada semacam ketakutan, ada shock induction, ada yang mengagetkan, ada bahkan yang menyenangkan, Bung. Nah, kalau untuk itu langsung nanti kita buat episode khusus. Oh gitu. Iya, jangan digabung dengan ini. Ini kan murni untuk pemirsa. Ini karena saya dibatasi, ya, apa kata host saya ini. Jadi itu kita lanjut ke next. Ke penutup pemirsa. Jadi praktek langsung untuk pemirsa biar tahu, Bung. Iya, biar tahu kontak fisik seperti apa gitu. Jadi nanti kita hadirkan di sini biar tahu keadaan bingung kayak apa sih. Nah, siapa tahu pemirsa nanti akan mengalami hal-hal macam itu nanti. Atau langsung nanti kita praktek di tempat khusus yang nggak terduga, nggak harus di sini. Misalnya di kasir atau di mana kan gitu. Itu nanti bisa ya, cuma saya kan ingin melihat ciri-ciri orang bingung kayak apa sih. Oke. Ya, biar tahu dulu biar adegan khusus ya. Nanti kita langsung praktek di lapangan ya. Ini kita ambil nanti seseorang, kita dudukkan di sini biar tahu orang bingungnya kayak apa sih. Gitu. Untuk prakteknya. Untuk praktek. Oke, terima kasih Bu Sugeng. Pemirsa, mudah-mudahan 3 episode sudah kita lalui. Ini tujuannya kami ingin menyampaikan sebuah pencerahan ya, sekaligus sebagai edukasi, dan ini tentu saja kami berharap bisa menjadikan referensi bagi siapapun Anda, supaya Anda tidak menjadi korban bagian daripada praktek-praktek para penghipnotis aliran hitam. Oke, kita pamit dulu Bung Sugeng. Oke. Bung Denny, terima kasih. Oke, pamitnya begini ada sendiri dong. Gimana gitu. Gimana? Ono demit ning banyu bening. Ono demit di banyu bening. Kula pamit, besok bakal ketemu maning. Pemirsa, ada sumur di ladang, ketika kita ingin mandi, maka ketika ada umur panjang, maka kita akan ketemu lagi. Oke, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sugeng. Sama-sama. Jangan lupa kita ngopi dulu. Oke, Bung Sugeng, di Kampung Atlak itu dari berbagai ragam kompetensi dan kepakarannya, kami menandai dengan sebuah kaos atau t-shirt, dan kaos itu bertuah, berasa seperti halnya jimat. Oh gitu ya. Maksudnya bertuah seperti jimat itu ketika orang mengenakan kaos itu, maka dia akan tersugesti seperti pesan di dalam kaos itu. Berarti jimat itu siji harus dirawat ya? Betul. Nah, cuma satu memang ini. Oh gitu ya. Seperti apa wujudnya kita lihat dulu. Ya, kita buka. Wah, luar biasa ini. Ya, kita buka dulu, Bung Sugeng. Kita maknai dulu satu persatu ya. Nih, Atlak ini aliansi cendekiawan lari kampung, pemirsa. Jadi cendekiawan bukan dimiliki orang kota loh ya, orang kampung ini. Maka berbanggalah jadi orang kampung. Termasuk saya, kelahiran Bawang.
lereng Gunung Raung. Oh, sama saya juga orang kampung. Oh ya gitu Dari sama ya. Pantun Jatah saya. Oh gitu ya. Dan kenapa orang kampung itu cendekiawan? Ah, Maka akan ditonjolkan sebuah pesan, the power of villager. Artinya kehebatan orang-orang kampung. betul betul. Nah, di kampung Aclak ada tradisi tadi turun temurun. Kita balik dibalik namanya. Oke. Apa ini? Ya, ngobos. Apa ini? Ngopi bareng, obrolan santai. Untuk bisa ini kan semacam tradisi bagaimana orang berolah pikir itu melalui ngobos. Ada pesan di sini, belajar, berlatih, dan berkarya nyata. Wah, jadi luar belajar biasa. dulu, berlatih, baru baru nyatakan karyanya ya, nyata ya, yang bermanfaat. Dengan demikian, Bung Sugeng, orang mengenakan ini di sini karena aliansi cendekia lari kampung. Secara otomatis ketika mengenakan, dia akan tersugesti menjadi seorang cendekiawan. Wah, luar biasa. Oke, jadi seperti itu. Oke, ini untuk Bung Sugeng penanda sebagai orang pakar kemudian hipnoterapi kan begitu. Terima kasih pemirsa, ini sebuah kehormatan bagi saya yang mana ini langsung diberikan oleh Bung Denny. Saya disematkan ini kostum kebesaran sebagai tanda bahwa orang kampung itu ternyata cendekiawan juga. Orang hebat. Orang hebat termasuk saya yang dipilih oleh Bung Denny ya. Oke, untuk saat ini sampai terpilih. Saat ini ya. Karena kepakarannya. Oh gitu ya. Untuk Anda Bung Sugeng, untuk pamitannya itu ada sendiri di kampung Aclak. Itu? Ya. Kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan iki tutu kampung kesenjarangan tapi kampunge wong cendekiawan